Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar RN Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Untuk pertemuan kali ini, kalau kita sudah bicarakan tentang Amerika dari sisi ekonomi, Indonesia, bank komersil konvensional BCA dan Mandiri sebagai contoh, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian kami Raja Nusantara akan menawarkan konsep ekonomi sakinah. Wadahnya adalah lembaga Baitul Mal As-Sakinah, lembaga swadaya masyarakat Baitul Mal As-Sakinah. Nah, lembaga ini di dalamnya adalah konsep ekonomi sakinah. Hadiratullah, saya akan bacakan latar belakang, dan ini juga kita menggunakan standar 2 ya, standar intelijensi dan standar spiritual. Intelijensi berarti kita membedah konsep-konsep yang ada di lembaga Baitul Mal Sakinah. Kemudian spiritualnya kita mohon sama langit, sama Allah agar diberikan bimbingan sehingga mampu memberikan kontribusi kebaikan sekaligus problem solving dalam urusan keuangan yang sekarang ini memang keuangan lagi tidak baik-baik saja, karena rate ini yang dari mulai The Fed, kemudian BI rate, bank konvensional dan bank syariah itu mengalami kendala yang sama, yaitu dengan rate yang ditentukan user akan terjadi keberatan. Ketika user loss, multiple efeknya itu akan mengimbas kepada bank. Nah, bank akan mengimbas kepada negara, dan negara akan mengimbas kepada kumpulan negara-negara itu dunia. Jadi efek dari loss-nya rate yang dilakukan oleh user itu akan terjadi yang namanya kredit macet. Jadi liquid banknya itu rendah karena bank mengambil solvennya dari user barang. Nah, kemudian liquidnya rendah. Kalau liquid rendah, maka pendapatan negara juga rendah. Nah, pendapatan negara rendah itulah yang terjadi menjadi reses. Jadi pertumbuhan ekonominya akan kecil, bahkan stuck, bisa jadi minus. Ini multi level effect dari bunga yang ditentukan oleh funder namun berdampak kepada user, dan user itu ketika ambruk maka level yang lainnya ada terjadi dampak yang sangat signifikan. Latar belakang diadakannya lembaga Baitul Mal Sakinah itu modal usaha adalah salah satu masalah yang paling sering dialami UKM, usaha kecil menengah, atau juga unit-unit usaha semua, sehingga pemilik usaha mencari pinjaman di bank tetapi seringkali gagal karena tidak memenuhi syarat. Ada persyaratan administrasi berupa agunan yang valid dan juga data-data debitur yang valid. Ini juga agunannya yang menjadi permasalahan, sehingga yang tidak agunan, tidak punya agunan, nggak bisa memanfaatkan dari bank yang keuangan yang ada di bank itu. Tidak memenuhi syarat diantaranya satu, permasalahannya
Di antaranya meminjam di pinjol fintech itu dua memiliki bunga yang besar, rata-rata bunga fintech itu 16-30% per tahun. Kalau bank komersil itu hanya 12, nah, 1 bulan itu hanya 1%. Kalau nanti kita ketemu di BPR itu bisa jadi 12%, 2% per bulan. Ketemu di pinjol itu bisa 3% per bulan. Nah, kredit tanpa agunan itu bisa 4% sampai 5% per bulan. Kalau sudah sampai 5% per bulan, berarti dia harus membayar 1 tahun yaitu 60%, karena 5 kali 12 itu adalah 60%. Kemudian memberatkan pelaku usaha karena bunga flat mengabaikan risiko usaha. Ada yang menggunakan bunga flat. Bunga flat itu, jadi kalau bunganya rate-nya flat sama, kalau Indonesia atau negara terjadi bunga efektifnya naik bunganya di atas, itu dia untung. Ya, jadi kalau suku bunga naik itu dia untung, flat itu untung. Tapi kalau suku bunga turun, yang flat jadi rugi, karena bagaimanapun dia harus membayar flat dari ujung ke ujung dengan sama. Ini permasalahan yang ada. Kemudian solusi dan tujuan Baitul Mal membantu mudahkan pengusaha UMKM mengakses pemodal usaha dengan konsep bagi hasil. Selain membantu permodalan, Baitul Mal juga melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk mengelola dan mengembangkan usaha melalui petugas lapangan keuangan Baitul Mal, sehingga jasa permodalan dari Baitul Mal diharapkan menjadi manfaat, diharapkan menjadi maksimal manfaatnya. Jadi nanti di samping dikasih modal, jadi ini kita garap UMKM ya, usaha kecil menengah. Di samping kita kasih modal, kita juga punya transfer knowledge, keterampilan tentang keuangan, marketing, kemudian manajemen produksi, KYC, manajemen KYC, kemudian manajemen SDM. Jadi kita juga akan memberikan semacam bimbingan tentang bagaimana keuangan yang baik, marketing yang baik, produksi yang baik, kemudian kendali mutu, KYC dengan baik, dan penempatan orang-orang dengan baik. 5 ini yang menjadi nanti sehatnya sebuah unit usaha. Hadirin rahimakumullah. Kemudian misi dari Baitul Mal Sakinah ini membantu memudahkan pelaku usaha UMKM dan UMKM mengakses jasa permodalan, membantu pengelola dan mengembangkan usaha UMK dan UMKM. Visinya menggerakkan perekonomian menuju ekonomi efektif berbasis ekonomi syariah di Indonesia. Ini ekonomi syariahnya yang konsep Baitul Mal Sakinah ini adalah berbanding share. Nanti kita akan ke arah sana. Kemudian perbandingan dengan jasa keuangan konvensional,
Satu, memiliki hubungan dengan debitur dan kreditur. Baitul Mal memiliki hubungan kemitraan atau sederajat. Dua, pendapatan berbasis persentase bunga dengan mengabaikan risiko pengelola usaha. Kemudian yang di Baitul Mal adalah pendapatan berbasis bagi hasil usaha setelah net profit tanpa mengabaikan risiko usaha. Jadi ini yang satu berbasis bunga, yang satu berbasis profit. Kemudian berbasis ekonomi pasif, nomor 3 untuk konvensional. Untuk Baitul Mal itu menciptakan ekonomi aktif sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Kenapa ekonomi pasif? Karena pemodal memberikan uang dan itu sudah dipatok rate-nya, itu dia pasif. Mau bagaimanapun dia nggak mau tahu urusan dengan unit usaha. Namun kalau konsep Baitul Mal Sakinah ini menciptakan ekonomi aktif sebagai penggerak yang punya modal mengawasi aktivitas itu dan memberi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, sehingga benefitnya, hasil dari user ini benar-benar aktif dan berproduktif. Kalau yang satu adalah pasif. Kemudian yang keempat, memiliki oriented profit dengan mengabaikan risiko pengelola usaha. Kalau yang Baitul Mal yang keempat memiliki oriented benefit, kerjasama antara pemodal dan keterampilan pengolah modal. Jadi pemodal ini bersama dengan pengolah modal atau user itu saling memberikan benefit. Benefit yang diberikan dari pemodal adalah uang berupa capital, sementara yang dari user itu adalah modal untuk menggerakkan unit usaha. Dengan keterampilan yang dimiliki, unit usaha bergerak akan menghasilkan yang nanti hasilnya itu akan dinikmati oleh lembaga Baitul Mal sebagai sohibul mal dan user atau pengelola modal keterampilan sebagai pelaksana dalam kaitannya dengan keuangan ini. Jadi antara pemberi uang aktif bersama dengan pengelola modal itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, kemudian konsep mudharabah as-sakinah akan kerjasama dua pihak. Pihak pertama Baitul Mal menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua peminjam menyediakan pengelola. Jadi 100% modal dari Baitul Mal Sakinah kemudian dilaksanakan oleh pihak kedua peminjam dengan pengelolanya. 1. Keuntungan usaha secara mudharabah net profit akan dibagi 60 penyedia modal Baitul Mal dan 40 pengelola atau peminjam. Jadi share-nya 60-40. Kenapa 60? Karena resiko itu yang paling besar ada di pemodal. Sementara pengelola itu resikonya kecil dibanding pemodal. Kemudian yang kedua, modal akan dikembalikan 100% setelah 1 tahun berjalan. Tapi kalau memang dia masih menginginkan, ya berjalan lagi. Akan mudharabah diperbaiki setelah 1 tahun atau setiap akhir tahun, bisa jadi periodik. 1 tahun, terutama 1 tahun ini akan dinilai, kemudian hasilnya dibagi, modalnya digulirkan dengan modal yang sama. Evaluasi oleh field officer utusan Baitul Mal setiap minggu atau bulan untuk membuktikan cross check terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan di cross check oleh field officer utusan dari Baitul Mal, kemudian bisa setiap minggu yang kecil-kecil atau bulan, sehingga nanti pembagiannya langsung per bulan itu sendiri dengan porsi 60-40 tadi.
sehingga clear setiap bulan itu hasil ditarik, capitalnya utuh digulirkan. Konsep mudharabah sakinah, persentase 60% untuk Baitul Mal akan dikelola dengan persentase sebagai berikut. Yang 60 itu akan dikonsepkan atau diporsikan 20% sebagai operational cost, 20% keuntungan investor, 20% sebagai keuntungan Baitul Mal atau tambahnya capital. Sehingga operational cost Baitul Mal itu ditanggung 20% dari profit yang didapat dari user, 20%-nya itu orang-orang yang invest di Baitul Mal. Jadi di Baitul Mal ini menerima investor, tidak dijanjikan rate-nya, namun diberi dividen, diberi keuntungan setelah hasil porsinya 20%, kemudian 20% sebagai keuntungan nambah capital, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Persentase 40% bagi hasil setelah net profit akan dilakukan evaluasi setiap minggu atau setiap bulan tergantung bidang usaha pengelola yang akan dilakukan oleh field officer wakil Baitul Mal. 40% itu diserahkan kepada pengelola dengan sempurna. Jadi 40 ke user, 60 ke funder atau ke Baitul Mal sakinah. Nah, sehingga clear setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu dihitung modal utuh dulu, baru hasilnya 60-40. Nah, ibaratnya orang melihara kambing, anaknya yang diambil, ibunya kambingnya masih utuh. Kemudian mekanisme lain ini nanti ada simulasi dengan tulisan namun dengan angka-angka, sehingga ini angka-angka ini nggak bisa dibacakan aja karena nanti kurang pas. Sekarang kalau Baitul Mal Bank Syariat saat ini penghimpun dananya dari akad mudharabah, kemudian masuk ke bank syariah, penyalurannya berbasis bunga. Jadi BSI tadi masih berbasis bunga karena memang asalnya dari perhimpunan dari modal yang memang masih berbasis bunga. Kalau dari negara ya ada BI rate. Kemudian BI rate ini akan menurunkan call money akan menurunkan ke bank komersil, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Nah, sementara perbandingan mudharabah sakinah itu penghimpunan dana itu dari akad wadiah. Wadiah itu titip. Baitul Mal mendapat bagi hasil dari pengguna dana dan memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Sebenarnya ini adalah nanti bonus, titip insentif atau bisa dividen. Nah, titip itu free dari janji. Jadi sudah nggak ada. Kalau deposito kan jelas 2,5%, 3% dan semuanya dalam 1 tahun. Kali ini adalah murni titip. Nah, murni titip sehingga nanti dikelola oleh bank, oleh Baitul Mal. Penyalurannya menggunakan mudharabah sakinah. Akad mudharabah sakinah itu adalah akad kerjasama antara kedua pihak. Pihak pertama Baitul Mal menyediakan 100%, sedangkan pihak kedua pemiliknya mengelola. Kemudian dengan pembagian tadi 60-40, 60-nya Baitul Mal, 40-nya adalah dari user atau pengguna. Kemudian lanjutan mitra ini nanti nggak saya bacakan. Nah, terus ini kita sudah selesai. Hadirin rahimakumullah. Kemudian konsep Baitul Mal ini
Kalau bank itu masih ada uang admin, jadi adminnya masih ada. Jadi kalau misalkan kita tabungan itu ada potongan admin, kemudian transaksi, uang transaksi ada, terus pajak, nah pajaknya juga ada, dan jadi uang admin, uang transaksi, pajak ini dibebankan kepada nasabah. Jadi nasabah itu udah titip uang, dipotong admin, kalau kita transaksi dipotong dipotong admin, kemudian pajak. Untuk di BMA Sakinah, jadi BMA Sakinah ini bebas admin, karena kita sudah harus membebaskan admin, bebas transaksi, dan bebas pajak perorangan, karena pajak akan dibayar oleh lembaga. Jadi lembaga nanti akan membayar pajaknya, sehingga orang-orang yang investasi di BMA Sakinah ini dijamin dananya aman, mudah untuk mengambil karena diberi tanpa administrasi, tanpa potongan, kemudian pajaknya dibayarin di lembaga, jadi bebas dari pajak. Satu, bahwa dia akan mendapat dividen. Nah, dividen ini diantaranya adalah 20% dari pendapatan yang memang dihasilkan oleh Baitul Mal As-Sakinah. Oleh sebab itu, maka kita ini semua harus memberikan apresiasi terhadap nasabah. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang ini untuk sebagai bahan, kita punya uang di bank, pertama kena admin, 2 kena transaksi, 3 kena pajak, dan uang itu kadang-kadang untuk spekulan. Nah, spekulannya yang kurang sehat. Untuk itu, transparansi dari bank terhadap keamanan uang yang dititipkan itu sangat rentan. Nah, sehingga rentannya ini kita nggak bisa nge-cross-check. Bahkan kalau kita nabung ya bukan nambah, tapi malah kurang. Deposit itu memang benar punya 3, sekian, tapi administrasi dan semuanya itu bebannya lebih dari itu, dan ini kita nggak bisa menafikan karena adanya itu. Mari, keuangan ini harus sehat. Ayo bersama kita benahin perbankan. Anda sebagai lembaga yang mengelola uang yang diamanain dari nasabah, karena nasabah itu intinya cuma satu, transaksi mudah, aman untuk membawanya dan semuanya. Apalagi sekarang ini digital money, digital uang digital ini sudah mulai ini. Mari kita juga transparan. Kalau kita menggunakan jasanya Sirus, jasanya Maestro untuk pengembalian, tapi di situ uang kita sudah dijadikan untuk unit usaha, karena uang kita jadi unit usaha. Dari usaha itulah seharusnya kita masih dapat dividen. Jangan sampai uang kita sudah dijadikan alat untuk
spekulasi, tapi kita juga masih dibebani beban-beban admin, beban-beban transaksi, beban pajak perorangan. Dan memang pajak itu betul, tapi pajak lembaga karena BPN, BPH, penambahan nilai dan penghasilan itu adalah dari lembaga itu. Mari kita bersama-sama berbenah. Ini adalah tawaran lembaga Baitul Mal Sakinah ini menawarkan konsep-konsep yang sakinah. Kita tidak menggunakan syariah, tapi kita menggunakan sakinah. Nah, sakinah artinya tenang. Jadi keuangan yang tenang itu harus berbasis transparansi dan berbasis win-win, saling menguntungkan. Kita nggak perlu uang itu berlebih-lebihan, karena juga nggak ada manfaatnya. Kayak kita punya air yang melimpah ya, kita sendiri juga nggak kuat untuk menyelesaikan. Bahkan kalau kebanyakan air ya itu tenggelam, sama dengan awang. Kebanyakan uang juga arogan. Namun kita sharekan untuk tepat sasaran. Tepat sasaran itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Inilah ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi berkeadilan itu harus diterapkan dalam bentuk transparansi, tidak ada yang dirugikan, namun saling memberikan kontribusi kebaikan. Negara bagian dari pelindungan, maka negara itu adalah lembaga yang paling kuat di dunia ini. Lembaga negara melindungi dengan legal aspek, konsep-konsep yang dibutuhkan. Kemudian lembaga pelaksana ini harus melindungi, melayani, sekaligus juga berkontribusi untuk meratakan dari sisi keuangan, dan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan yang berkeadilan. Mudah-mudahan Allah SWT menyertai kita semua, sehingga konsep-konsep Baitul Mal Sakinah ini yang saya tawarkan ini bisa dijadikan alternatif. Dan ini juga dengan asumsi, asumsinya The Fed itu rate-nya ganti share, kemudian BI rate-nya diganti dengan share, kemudian turunannya bank-banknya dan lembaga keuangan yang lainnya itu berbasis share juga. Maka insya Allah dari share The Fed, share BI rate, share BI-nya, kemudian juga share turunan dari semua perbankan dan lembaga-lembaga non-bank, insya Allah semua jadi baik semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kecerdasan sosial dan kecerdasan intelektual kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk masukan-masukannya ditunggu untuk pembenahan ide-ide ini yang masih baru dilontarkan. Mudah-mudahan ini juga memancing untuk seluruh stakeholder yang ada, kita memikirkan untuk yang terbaik buat kehidupan yang layak, nyaman, damai, dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.